Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi, dan pada video saya kali ini saya ingin bicara mengenai sebuah kalimat pertanyaan ya. Kenapa saya mesti milih Anda? Jadi kalau misalkan kamu ingin kamu misalnya ingin buka coffee shop. Kamu ingin memulai sebuah usaha baru baik dalam bidang jasa, jual makanan atau jual servis atau jual barang-barang. Nah, sebuah tes paling awal sebelum kamu mulai adalah sebuah pertanyaan sederhana. Kenapa saya mesti milih Anda? Kenapa saya mesti milih kopi Anda? Kenapa saya mesti milih barang Anda? Kenapa saya mesti pilih produk yang Anda tawarkan? Kenapa bukan pesaing Anda? Nah, jadi misalkan saya mau buka coffee shop. Oke. Saya harus posisikan dulu diri saya ke dalam sudut pandang konsumen saya. Misalkan saya buka coffee shop di suatu lokasi, namanya lokasi X aja misalnya ya. Nah, saya mesti andaikan saya adalah konsumen. Apakah saya akan memilih masuk ke coffee shop saya dan bukan coffee shop pesaing saya? Ya kan? Dari segi harga, dari segi kualitas, dari segi servis dan segala macamnya, apakah penampilannya bagus, apakah AC-nya dingin, wifi-nya kenceng, dan segala macam. Saya harus posisikan dulu diri saya ke dalam sepatunya konsumen saya. Kalau pertanyaan sederhana ini saja saya nggak bisa jawab, dan kenapa saya harus datang ke coffee shop kamu, buang duit di tempat kamu, ya kan? Saya juga nggak bisa jawab, berarti kemungkinan besar bisnis saya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, dalam bisnis itu ada yang namanya 3 ya. Basicnya cuma 3. Murah, cepat, bagus. Jadi kalau misalkan kamu tidak bisa bersaing secara harga, kamu harus bersaing secara rasa. Kalau kamu nggak bisa bersaing secara rasa, minimal kamu bisa bersaing secara tempat, lokasi, servis, atau sebagainya, ya kan? Jadi ada tempat yang memang sebenarnya dia jelek, rasanya juga nggak gitu enak, tapi karena lokasinya bagus, ya jadi dia yang laku. Misalnya kalau saya naik ke Gunung Bromo, di sana itu ada satu warung Indomie, mereka nggak perlu masak Indomie lebih enak dari yang ada di kota, itu otomatis akan laku, karena di tempat itu hanya ada mereka doang. Jadi kelebihan mereka adalah lokasi. Nah, jadi kamu harus dalam buka bisnis itu, kita nggak bisa bilang kita mau semuanya ya. Kita nggak bisa bilang kita murah, kita enak, kita servis segala macam, itu nggak bisa. Idealnya memang sebuah bisnis itu harus menawarkan ketiganya. Tapi dunia nyata itu tidak seperti itu gitu loh. Kamu biasanya kalau kamu enak, kamu bagus, kamu nggak mungkin murah. Kalau kamu murah, kamu enak, mungkin tempatnya tidak bagus. Kalau kamu bagus, enak, mungkin harganya mahal ya. Jadi kita nggak bisa selalu mau semuanya. Nah, tapi jangan kita juga tidak perlu, kalau misalnya barang saya bagus, saya nggak perlu jual murah. Kalau misalnya tempat saya bagus, saya juga nggak perlu jual murah, ya kan? Nah, tapi intinya tetap sama gitu loh. Kamu harus memposisikan diri kamu di tempat konsumen kamu. Kalau misalkan kamu jadi konsumen kamu mau nggak beli barang kamu? Apa kelebihan barang kamu sendiri? Misalnya dari segi rasa. Tentu ini semua harus objektif ya. Jangan mentang-mentang kamu buka coffee shop, kamu rasa kamu suka, padahal saudara-saudara kamu nggak ada yang suka. Mereka juga dikasih juga ogah-ogahan, ya kamu merasa kamu paling jagoan, kamu buka, akhirnya rugi, tutup sendiri, ya itu saya juga nggak bisa bantu. Tapi kita harus objektif ya kan. Tanyalah beberapa orang yang tidak kamu kenal, rasa kopi kamu gimana, tempat kamu gimana, wifi-nya gimana. Dan itu pun juga tidak jadi jaminan. Karena kenapa? Karena kadang-kadang gini ya. Kadang-kadang ada sebuah coffee shop, rasanya enak tapi harganya nggak masuk. Harganya masuk, tempatnya nggak enak, ya kan? Tempatnya enak, tapi rasanya nggak enak. Jadi buka bisnis itu sebenarnya ya suatu seni juga gitu loh. Tidak bisa bilang kamu enak, kamu pasti rame. Itu juga belum tentu. Kadang-kadang yang murah itu belum tentu nggak enak. Yang murah juga belum tentu laku, ya kan? Kadang-kadang yang murah juga orang jadi bilang terlalu murah, jadi orang tidak percaya gitu akan rasanya gitu kan. Kalau misalnya kopi mahal gitu kan, kamu jualnya di tempat yang cuma duduknya pakai kursi plastik, akan jadi nggak enak kopinya. Ya jangan tanya kenapa, tapi suasananya sudah berbeda. Jadi kalau kamu mau buka usaha, ya kamu harus tempatkan di tempat yang tepat, baik secara harga, rasa, image, branding, segala macam. Nah, begitu juga dengan servis. Kenapa saya mesti ambil servis Anda? Apa yang Anda tawarkan? Misalnya Anda adalah jasa cleaning service.
Kenapa saya mesti pilih kamu? Kenapa saya nggak pilih pesaing kamu aja gitu loh? Apa yang kamu bisa tawarkan? Mungkin kamu belum ada nama, tapi kamu bisa bersaing di murah misalnya. Atau nggak mungkin servisnya lebih rapih, atau mungkin reputasi atau gimana ya. Itu masing-masing bisnis itu ada apa sih? Core advantage yang mereka bisa tawarkan. Jadi kalau kamu buka usaha, ada baiknya kamu pegang satu. Atau kalau lebih baik dua. Tapi biasanya itu jarang yang bisa pegang tiga-tiganya. Karena barang bagus dan berkualitas, tempat bagus itu nggak mungkin dijual dengan harga murah karena nggak nutup nanti biaya produksinya ya. Nah mungkin ada juga pengecualian 1-2, tapi umumnya adalah kita nggak bisa mau semuanya. Kalau kita mau murah, kita mau bagus, kita nggak bisa bilang cepat. Kalau kita mau cepat, kita mau murah, jangan harap bagus, ya kan? Nah, satu analogi yang saya kasih adalah kalau misalkan jasa foto 3x4, kalau misalnya kita ke tempat imigrasi, kita mau bikin paspor, atau kita mau ke airport, atau kita mungkin di Dukcapil atau gimana, itu selalu ada tempat foto 3x4. Nah, itu mereka tidak mengutamakan hasil. Hasilnya mungkin amburadul, tapi cepet. Hari ini foto, sekarang foto 2 jam jadi. Bandingkan dengan jasa foto kawinan, nikahannya, mereka itu tidak bisa disuruh cepat-cepat, tapi hasilnya jauh lebih bagus ya. Jadi kamu tidak boleh terbalik, kamu nggak boleh jual jasa yang mementingkan hasil, kamu jual cepat, akhirnya kacau balau. Kamu juga tidak bisa menjual orang yang butuh cepat, kamu kasih hasilnya bagus. Mereka butuh cepat, jangan dijual bagus. Mereka butuh bagus, jangan dijual cepat. Dan kalau mereka butuh bagus, jangan dijual murah. Kalau mereka butuh murah, jangan dijual bagus, ya kan? Nah, jadi semua itu harus balance, semua itu harus ada keseimbangan ya. Kamu nggak boleh bilang, oh saya udah jelek, mahal, lama, ya tentu kamu nggak akan bisa bersaing, ya kan? Jadi sebelum kamu buka usaha, atau kalau misalkan usaha kamu sudah berjalan pun, kamu bisa saja menanyakan gitu loh, kenapa sih kok saya nggak laku-laku gitu loh? Saya posisikan diri saya ke konsumen saya, kenapa sih kok saya nggak laku gitu loh? Kenapa restoran saya nggak laku, restoran yang sebelah lebih laku? Oh, restoran yang sebelah itu ternyata value for money-nya lebih besar. Dengan harga sekian mereka bisa makan kenyang, mereka bisa ada all you can eat. Misalnya saya cuman di harga yang mungkin sebenarnya lebih murah, tapi porsinya kecil, jadi orang makan nggak kenyang. Nah, kalau kamu bisa tahu apa yang konsumen kamu bayangkan, ya misalnya kita secara ajaib lah, saya tahu gitu apa yang konsumen saya pikirkan, itu kamu nggak akan pernah rugi dalam bisnis. Cuman masalahnya ini adalah yang kita juga nggak bisa. Kita sebagai manusia itu ada keterbatasan. Kita hanya bisa menduga, benerkah? Kita nggak pernah tahu sebenarnya, kita nggak pernah tahu dengan persis gitu apa sih yang market mau, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan kamu ngerti apa yang harus ditanyakan pada saat kamu buka usaha atau kamu sedang menjalani usaha, kamu akan lebih bisa mengantisipasi hal-hal yang sebenarnya bisa diantisipasi gitu. Jadi jangan sampai kamu bikin blunder fatal. Seperti kata saya tadi, kamu orang mau foto cepat, kamu kasih bagus. Orang mau foto bagus, kamu cuma kasih cepat tapi nggak bagus ya. Jadi kalau kamu bisnis seperti itu, kamu tidak akan bisa bertahan lama. Nah, jadi sekali lagi, selalu tanyakan pada diri Anda sendiri, kenapa gue mesti beli produk gue gitu? Kenapa gue mesti nggak beli produk orang lain? Apa sih yang produk saya tawarkan? Apakah produk saya berkualitas? Apakah tempatnya bagus? Apakah value-nya oke? Segala macam. Dan kalau itu pun, sedikit lagi tambahan ya. Value setiap orang tuh berbeda-beda. Buat saya 50.000 mungkin mahal, buat si B itu mungkin murah, buat si C mungkin sangat-sangat mahal, buat si D biasa saja. Jadi kalaupun kita sudah tahu ya, kita juga, karena konsumen kita itu kan banyak macam. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang menengah, ada yang mau cepet, ada yang cuek, ada yang sangat-sangat bawel, ada yang sangat-sangat cerewet. Nah, kita juga tidak bisa memilih kita mau jadi konsumen yang mana. Kita nggak bisa menyenangkan semua konsumen saya. Ada konsumen yang misalnya senang cepat, tapi ada yang senang bagus, lama nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, it's okay. Nanti pada video saya berikutnya saya akan bicara mengenai kita harus mengerti base customer kita yang mana dulu. Tapi untuk video saya kali ini, ya kamu jangan salah pilih strategi ya. Jadi kamu harus tahu apa yang kamu jual, apa kelebihan kamu, dan kenapa orang harus beli sama kamu. Nah, tanyakanlah itu pada diri kamu sendiri. Semakin kamu bisa menjawab pertanyaan ini dengan objektif tentunya ya, semakin kamu bisa menjawab, oke, kalau saya jadi konsumen, saya akan pilih toko saya. Kenapa? Harganya bersaing, variasinya banyak, lokasinya bagus, servis memuaskan. Nah, itu berarti saya bisa bersaing. Kalau misalkan saya mau buka usaha, saya sendiri nggak bisa jawab pertanyaan itu. Kenapa saya mesti datang ke toko saya sendiri?
Nggak tahu ya, rasa kopinya biasa aja, tempatnya juga biasa aja, AC-nya nggak dingin, wifi-nya lemot, segala macem. Ya kalau kamu aja nggak mau datang ke toko kamu sendiri, apalagi orang lain. Ya kan? Nah, jadi inilah adalah tes paling sederhana gitu loh. Kenapa saya mesti pilih produk kamu dan bukan produk orang lain. Oke, sekian dan terima kasih saja video saya kali ini. Semoga membantu ya buat teman-teman sekalian yang ingin buka usaha baru atau yang sedang ingin menganalisa bagaimana kondisi usahanya saat ini. Oke, terima kasih.